Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas K013 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi oleh dosen pengampu Ibu Putri Dwi Aprilia Nur akan menyampaikan hasil RMK kami mengenai materi Kode Etik Profesi Akuntan yang mengatur prinsip dasar etika. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 dan rekan-rekan saya, Muhammad Agung Budianto dengan NPM akhir 130, Felicia Sagira Hafita Putri dengan NPM akhir 189, Raras Pramudita dengan NPM akhir 203, Raisa Ismadani dengan NPM akhir 210, Afan Aris Setiawan dengan NPM akhir 292, dan yang terakhir Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Baik, di sini saya, Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 akan menyampaikan mengenai kepatuhan terhadap kode etik. Nah, kode etik di sini digunakan untuk menetapkan standar etika akuntan di sektor tertentu dalam mengembangkan kebijakan etika dan independensi. Sehingga kode etik menetapkan 5 prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh seorang akuntan. Nah, 5 prinsip dasar tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya di slide selanjutnya. Lalu, kode etik mencakup kerangka kerja konseptual yang menetapkan pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar, ancaman terhadap independensi untuk audit, serta perikatan asuransi lainnya. Selanjutnya, kepatuhan pada kode etik tidak selalu menjamin bahwa akuntan telah sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya kepada kepentingan publik. Dalam situasi tertentu, mengikuti aturan secara kaku bisa saja menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Oleh sebab itu, akuntan dianjurkan untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator agar dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Selanjutnya, terdapat pelanggaran terhadap kode etik. Nah, seorang akuntan yang mengidentifikasi pelanggaran kode etik harus mengevaluasi tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap kepatuhan pada prinsip etika. Sehingga seorang akuntan perlu mengambil langkah seperti yang pertama, segera mengambil tindakan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai. Yang kedua, menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut ke pihak yang relevan seperti asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawasan. Kemudian ada prinsip dasar etika. Di prinsip dasar etika ada 5. Jadi yang pertama ada integritas, yakni bersikap lugas dan jujur. Lalu yang kedua ada objektivitas, yakni bebas dari bias, benturan kepentingan dan pengaruh dari beberapa pihak. Lalu yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian, yakni menjaga kemampuan profesional dan bekerja sesuai dengan standar. Lalu yang keempat ada kerahasiaan, yakni menjaga privasi informasi dari hubungan profesional dan bisnis. Lalu yang terakhir ada perilaku profesional, yakni mematuhi hukum dan tidak merusak reputasi dari profesi. Eee, Lalu apabila ada konflik etika, maka akuntan dapat berkonsultasi kepada yang pertama ada pihak internal, yang di mana pihak internal itu terdiri dari karyawan, manajer, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pihak tata kelola, yang ketiga ada asosiasi profesi, lalu yang ketiga regulator, lalu yang terakhir ada, penasihat hukum. Lalu yang terakhir, seorang akuntan juga diharapkan untuk mendokumentasikan yang pertama ada substansi permasalahan, lalu yang kedua ada rincian pembahasan, yang terakhir ada keputusan yang dibuat serta alasan dari keputusan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang integritas. Jadi integritas sendiri adalah prinsip yang mengharuskan seseorang untuk selalu jujur dan lugas dalam setiap aktivitas dan profesional. Integritas sendiri tidak hanya tentang berkata benar, tetapi juga tentang keberanian untuk tetap melakukan hal yang benar meskipun menghadapi tekanan atau resiko. Dalam kode etik seperti seorang pekerja sendiri dilarang terlibat dalam informasi yang menyesatkan, tidak akurat, atau tidak lengkap. Jika menemukan kesalahan, seseorang harus segera memperbaiki atau melepaskan diri dari keterkaitan dengan informasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang objektivitas. Objektivitas berarti seseorang harus bersikap netral dan bebas dari pengaruh dalam mengambil keputusan.
Seseorang tidak boleh dipengaruhi oleh bias, konflik kepentingan, atau tekanan dari pihak lain. Dalam praktiknya, seseorang harus menjaga independensi dalam berpikir agar hasil pekerjaannya tetap dapat dipercaya. Jika objektivitas sudah terganggu, maka orang tersebut tidak akan diperbolehkan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada kerahasiaan. Nah, seorang akuntan itu harus mematuhi prinsip kerahasiaan yang mensyaratkan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Nah, prinsipnya yang pertama yaitu mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti atau keluarga dekat. Kemudian yang kedua ada menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Kemudian ketiga, menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Kemudian yang keempat, tidak mengungkapkan informasi rahasia yang memperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdekat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Kemudian kelima, tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Kemudian yang keenam, tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis, maupun setelah hubungan tersebut berakhir. Kemudian yang terakhir, melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personal yang berada di bawah pengawasannya serta individu yang memberi advice dan bantuan profesional untuk menghormati kewajiban akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi. Kemudian di sini ada pengecualian pengungkapan. Nah, ketika seorang akuntan harus mengungkapkan atau mungkin diisyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika pengungkapan tersebut mungkin layak diungkapkan. Nah, yang pertama ada pengungkapan diisyaratkan oleh hukum, yaitu pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum atau pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum. Kemudian kedua ada pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh kalian atau organisasi tempatnya bekerja. Kemudian ketiga terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, yaitu mematuhi penelaan mutu oleh asosiasi profesi untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator. Dan kemudian ada mempertimbangkan sebelum mengungkapkan informasi. Nah, dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi rahasia, seorang akuntan itu mempertimbangkan keadaan yang relevan, yaitu yang pertama ada apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh jika klien atau organisasi tempatnya bekerja menyetujui pengungkapan informasi tersebut. Kemudian kedua, apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti yang kuat sepanjang praktis. Kemudian yang ketiga ada komunikasi yang digunakan dan pihak yang ditujui dalam komunikasi tersebut. Kemudian yang keempat, apakah pihak-pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut merupakan penerima yang tepat. Nah, kemudian ada kerahasiaan setelah hubungan berakhir. Nah, seorang akuntan itu kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku walaupun hubungan kerja itu telah selesai. Kemudian akuntan itu boleh menggunakan pengalaman, tetapi tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perilaku profesional. Akuntan wajib mematuhi prinsip perilaku profesional dengan mengharuskan akuntan untuk yang pertama yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu yang kedua ada bertindak konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk melayani kepentingan publik dalam setiap aktivitas profesional dan hubungan bisnis. Yang terakhir, yang ketiga yaitu menghindari segala bentuk perilaku yang diketahui atau seharusnya diketahui dapat merusak atau menjelekkan reputasi profesi. Akuntan juga tidak boleh terlibat dalam kegiatan bisnis, pekerjaan, atau aktivitas lainnya yang dapat merusak integritas, objektivitas, maupun reputasi baik profesi. Baik, berikutnya adalah lanjutan dari penjelasan
perilaku profesional. Dalam melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan tidak boleh mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan menyampaikan informasi secara benar, serta tidak diperbolehkan seperti yang pertama, membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional, kualifikasi, atau pengalaman yang dimiliki. Lalu yang terakhir, membuat pernyataan yang merendahkan atau membandingkan hasil pekerjaan pihak lain tanpa bukti yang memadai. Selanjutnya, ada penjelasan terkait kerangka kerja konseptual. Akuntan harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, pemahaman atas fakta dan keadaan termasuk aktivitas profesional, kepentingan, serta hubungan yang dapat memengaruhi kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Hal ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi ancaman tersebut. Adapun kondisi, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-undangan, kantor, atau organisasi tempat akuntan bekerja dapat membantu akuntan bertindak secara etis dan mengenali potensi ancaman terhadap prinsip dasar etika. Baik, adapun penjelasan terkait mengidentifikasi ancaman. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, yaitu kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi pertimbangan akuntan. Lalu yang kedua ada ancaman telaah pribadi, yaitu ketika akuntan menilai kembali pekerjaan atau pertimbangan yang sebelumnya telah dibuatnya. Lalu yang ketiga ada ancaman advokasi, yaitu ketika akuntan terlalu mendukung kepentingan klien atau organisasi sehingga objektivitasnya berkurang. Lalu yang keempat ada ancaman kedekatan, yaitu ancaman akibat hubungan yang terlalu dekat dengan klien atau organisasi. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada ancaman intimidasi, yaitu ancaman akibat tekanan yang membuat akuntan tidak dapat bertindak secara objektif. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi profesional berarti akuntan harus memiliki serta mempertahankan pengetahuan dan keahlian agar dapat memberikan jasa sesuai standar profesional dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, akuntan wajib bertindak sungguh-sungguh dan mengikuti standar teknis dalam setiap pekerjaan. Dalam praktiknya, akuntan juga harus menggunakan pertimbangan profesional, yaitu memiliki kemampuan menilai dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Akuntan harus memiliki kesadaran berkelanjutan terhadap perkembangan di bidang teknis, profesional, bisnis, dan teknologi agar tetap kompeten. Dalam menjalankan tugas, akuntan dituntut bekerja secara hati-hati. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan supervisi yang memadai untuk menjaga kualitas pekerjaan. Keterbatasan dalam memberikan jasa profesional, keterbatasan dalam memberikan jasa profesional, akuntan wajib mengungkapkannya secara jujur. Oke, selanjutnya yaitu tentang mengevaluasi ancaman. Nah, ketika seorang akuntan mengidentifikasi adanya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, akuntan tersebut harus menentukan apakah ancaman berada pada level yang dapat diterima. Nah, definisi level yang dapat diterima yaitu level yang dapat diterima adalah kondisi di mana pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai akan menyimpulkan bahwa akuntan tetap mematuhi prinsip dasar etika. Nah, faktor dalam mengevaluasi ancaman yaitu akuntan harus mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif. Beberapa contoh kondisi atau kebijakan yang dapat membantu mengurangi level ancaman yaitu yang pertama, tata kelola korporat yang baik. Yang kedua, syarat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman profesi. Yang ketiga, sistem pelaporan yang efektif. Yang keempat, pernyataan kewajiban eksplisit untuk melaporkan pelanggaran etika. Yang kelima yaitu prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau regulator. Nah, kita telah ketahui faktornya dalam mengevaluasi ancaman, yaitu kita harus mempertimbangkan informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan. Nah, yang pertama itu evaluasi ulang. Jika ada perubahan
Seorang akuntan wajib melakukan penilaian ulang jika menemukan informasi baru atau perubahan situasi yang dapat mengancam kepatuhan profesionalnya. Nah, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa risiko atau ancaman tersebut tetap terkendali dan berada pada batas yang wajar. Nah, yang kedua yaitu pentingnya kewaspadaan. Nah, akuntan sendiri harus terus bersikap kritis selama bekerja guna mendeteksi apakah fakta-fakta tersebut dapat meningkatkan tingkat resiko atau ancaman yang sudah ada, dan mengubah kesimpulan mengenai apakah langkah pencegahan yang selama ini dilakukan masih efektif atau tidak. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu penanganan ancaman baru. Nah, apabila informasi terbaru tersebut justru menimbulkan resiko atau ancaman jenis baru, akuntan harus segera menganalisis dan menanganinya sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya yaitu tentang mengatasi ancaman. Nah, jika seorang akuntan menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang tidak dapat diterima, maka akuntan tersebut wajib mengatasi ancaman tersebut. Nah, akuntan tersebut harus mengambil langkah yang pertama menghilangkan keadaan atau kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman. Yang kedua yaitu menerapkan pengamanan jika tersedia untuk menurunkan ancaman sampai ke level yang dapat diterima. Yang ketiga yaitu menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu jika ancaman tidak dapat dihilangkan atau dikurangi. Nah, tindakan untuk menghilangkan ancaman tersebut yaitu mengatasi ancaman yang sangat bergantung pada fakta dan keadaan yang ada. Beberapa ancaman yang bisa diatasi dengan cara menolak atau menghentikan aktivitas profesional yang memicu ancaman tersebut karena pengamanan seringkali tidak tersedia atau tidak efektif. Nah, definisi pengamanan yaitu sebagai tindakan baik secara individual maupun gabungan yang dilakukan oleh akuntan secara efektif untuk menurunkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika sampai pada level yang dapat diterima. Nah, dalam proses ini, pengambilan kesimpulan ini, akuntan wajib melakukan dua hal. Yang pertama itu menelaah pertimbangan signifikan, yaitu mengevaluasi kembali setiap keputusan penting yang diambil selama proses tersebut. Nah, yang kedua yaitu menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional, yaitu mempertimbangkan apakah pihak lain yang memiliki informasi memadai untuk mencapai kesimpulan yang sama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertimbangan lain saat menerapkan kerangka kerja konseptual. Nah, bias baik sengaja maupun tidak dapat dipengaruhi cara seorang profesional mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap prinsip dasar. Nah, ada beberapa jenis bias yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu anchoring bias atau bias jangkar, kecenderungan untuk terlalu mengandalkan informasi awal saat membuat keputusan berikutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu automation bias, nah atau biasa disebut bias atau automatisasi. Nah, kecenderungan untuk terlalu mempercayai hasil dari sistem otomatis bahkan ketika penalaran manusia atau informasi lain menunjukkan sebaliknya. Nah, yang selanjutnya itu availability bias atau biasa disebut bias ketersediaan. Nah, yaitu memberikan bobot lebih pada peristiwa atau pengalaman yang paling mudah diingat atau baru saja terjadi. Nah, yang selanjutnya itu confirmation bias atau bias konfirmasi. Nah, kecenderungan untuk mencari atau memprioritaskan informasi yang hanya mendukung keyakinan yang sudah ada. Nah, yang selanjutnya itu pemikiran kelompok, situasi di mana keinginan untuk mencapai harmoni atau kesepakatan dalam kelompok mengesampingkan penilaian kritis individu. Yang selanjutnya yaitu bias keyakinan berlebihan. Nah, biasanya kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan diri dalam membuat penilaian atau keputusan yang akurat. Nah, yang selanjutnya itu representation bias atau bias representasi, yaitu membuat penilaian berdasarkan seberapa mirip suatu situasi dengan pola atau pengalaman
masa lalu yang dianggap representatif. Nah, yang selanjutnya itu persepsi selektif. Nah, kecenderungan ekspektasi seseorang untuk mempengaruhi bagaimana orang tersebut memandang suatu hal atau orang tertentu. Nah, tersebut itu biasanya selanjutnya itu tindakan mengurangi pengaruh bias. Untuk menjaga objektivitas, seorang akuntan dapat melakukan beberapa tindakan berikut guna untuk mengurangi dampak bias. Yang pertama, mencari masukan ahli. Yang kedua, konsultasi. Yang ketiga, pelatihan profesional. Nah, mencari masukan ahli itu yaitu mendapatkan saran tambahan dari pihak yang kompeten. Nah, ya kalau konsultasi itu berdiskusi dengan pihak lain untuk memastikan tantangan yang ada telah dievaluasi dengan tepat. Nah, yang selanjutnya itu pelatihan profesional. Mengikuti pelatihan khusus untuk mengidentifikasi dan menangani berbagai jenis bias. Nah, yang selanjutnya itu budaya organisasi. Menekankan bahwa efektivitas kerangka kerja konseptual akuntan sangat bergantung pada lingkungan kerja mereka. Nah, yang pertama itu penerapan etika. Prinsip dasar etika akan lebih efektif jika didukung oleh budaya internal organisasi yang kuat. Nah, dukungan budaya etis yang efektif. Budaya etis dianggap paling efektif apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Yang kedua itu sistem manajemen. Yang keempat prosedur pelaporan. Yang kelima hubungan eksternal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertimbangan untuk perikatan audit, perikatan review, dan perikatan asuransi lain. Nah, poin pertama itu budaya kantor. Nah, yang standar pengendalian mutu yaitu menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan budaya kantor. Nah, selanjutnya itu tanggung jawab kantor. Kantor akuntan bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan menjalankan sistem pengendalian mutu manajemen. Nah, selanjutnya itu cakupan layanan. Aturan ini berlaku untuk perikatan audit review atas laporan keuangan, perikatan asuransi lainnya atau jasa terkait. Poin selanjutnya itu independensi, yaitu menjelaskan tentang standar independensi bagi akuntan publik saat melakukan perikatan audit, review, atau asuransi lainnya. Independensi ini sangat krusial untuk menjaga objektivitas dan integritas seorang profesional. Nah, berdasarkan tes tersebut, independensi dibagi menjadi dua kategori utama. Nah, yang pertama itu independensi dalam pemikiran. Ini berkaitan dengan sikap mental seorang akuntan. Nah, tujuannya yaitu memungkinkan akuntan untuk menyatakan kesimpulan tanpa dipengaruhi oleh tekanan yang dapat mengompori pertimbangan profesional. Nah, esensinya itu memberikan ruang bagi individu untuk bertindak dengan integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Nah, kategori yang kedua yaitu independensi dalam penampilan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat atau pihak luar memandang akuntan tersebut. Nah, tujuannya itu menghindari fakta dan keadaan yang sangat signifikan sebagai pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup. Nah, kemungkinan besar akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional telah terkompromikan. Nah, pentingnya bukan hanya soal apakah akuntan benar-benar jujur, tapi juga apakah terlihat jujur dan tidak memihak di mata publik. Nah, poin selanjutnya yaitu skeptisisme profesional. Nah, sesuai dengan standar audit, review, atau asuransi yang telah ditetapkan oleh asosiasi profesi, setiap akuntan publik yang melayani kepentingan masyarakat wajib menerapkan sikap skeptisisme profesional. Sikap waspada dan kritis ini harus ditujukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, konsep skeptisisme ini tidak terdiri sendiri-sendiri, melainkan sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip etika yang diatur dalam seksi 110. Dalam proses audit laporan, kepatuhan seorang akuntan baik secara pribadi maupun secara tim terhadap kode-kode etik
profesi merupakan fondasi yang memperkuat penerapan skeptisme profesional di lapangan. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut ini. Yang pertama yaitu integritas. Nah, seorang akuntan itu mewajibkan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Contoh akuntan mematuhi prinsip integritas dengan yang pertama itu kejujuran dalam berpendapat. Nah, bersikap lugas dan jujur saat menyampaikan perhatian atau pandangan terhadap posisi yang diambil oleh klien. Nah, yang kedua itu ketelitian informasi. Meminta keterangan tambahan jika menemukan informasi yang tidak konsisten dan mengumpulkan bukti audit yang cukup untuk mengatasi pernyataan yang mungkin salah atau menyesatkan. Nah, yang ketiga itu kekuatan karakter, yaitu memiliki keberanian untuk bertindak tepat meskipun menghadapi tekanan atau konsekuensi pribadi atau organisasi yang merugikan. Ini mencakup yang pertama mempertahankan pendirian dalam dilema atau situasi sulit. Yang kedua itu berani mempertanyakan pihak lain jika keadaan harus demikian. Nah, kesimpulan dari integritas itu dengan menerapkan prinsip ini, akuntan menunjukkan penilaian kritis berdasarkan bukti audit yang merupakan bagian dari penerapan skeptisisme profesional. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu objektivitas. Objektivitas itu mewajibkan seorang akuntan untuk membuat keputusan profesional atau bisnis secara murni dan jujur. Keputusan tersebut tidak boleh dikompromikan atau dipengaruhi oleh yang pertama yaitu bias, yaitu kecenderungan pribadi yang memihak. Yang kedua yaitu benturan kepentingan, situasi di mana kepentingan pribadi bertentangan dengan kewajiban profesional. Nah, yang ketiga itu pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya, tekanan dari pihak lain yang dapat mengoyahkan independensi akuntan. Nah, contoh akuntan mematuhi prinsip objektivitas yaitu dalam praktik audit, akuntan menunjukkan objektivitasnya dengan cara mengakui adanya hubungan kedekatan. Nah, jika akuntan memiliki hubungan pribadi atau bisnis yang terlalu dekat dengan klien, ia harus jujur mengakui karena hal tersebut berpotensi merusak penilaian profesional. Nah, selanjutnya itu mengevaluasi dampak hubungan. Akuntan harus mempertimbangkan apakah hubungan tersebut mempengaruhi caranya mengevaluasi bukti audit. Hal ini penting terutama saat memeriksa bagian laporan keuangan yang bersifat material. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu kompetensi. Selanjutnya yang ketiga itu poin yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip ini mengharuskan setiap akuntan untuk memiliki dan menjaga pengetahuan serta keahlian profesionalnya pada level yang memadai. Tujuannya adalah memastikan bahwa klien atau pemberi kerja menerima jasa profesional yang kompeten sesuai dengan standar teknis dan peraturan yang berlaku saat ini. Contoh akuntan mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan cara yang pertama, penerapan pengetahuan yang relevan, menggunakan pemahaman yang tepat mengenai industri dan aktivitas klien untuk mengidentifikasi resiko kesalahan penyajian material secara kuat. Nah, yang kedua itu proses audit yang tepat, merancang dan melaksanakan proses audit yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Nah, yang ketiga yang terakhir itu penilaian kritis. Menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai bukti audit secara kritis, apakah bukti tersebut sudah cukup dan tepat. Demikian hasil penyampaian RMK dari kelompok kami mengenai materi kode etik profesi akuntan yang mengatur prinsip dasar etika. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.